Uni Eropa merencanakan pembuatan drone wall alias tembok drone. Rencana ini tercetus imbas beberapa insiden drone Rusia yang menembus perbatasan NATO termasuk Rumania dan Polandia. Namun gagasan ini menuai reaksi beragam. Ada yang mendukung, ada juga yang menganggapnya terlalu mahal dan hanya akan berguna di Eropa Timur. Ukraina yang sudah lebih dari 3 tahun menjalani perang drone dengan Rusia menjadi tokoh kunci dalam pengembangan kemampuan drone benua biru. Simak informasi lengkapnya dalam video berikut. Jadi bagaimana gagasan ini bisa muncul? Yang jadi pemicunya adalah pelanggaran berulang kali di wilayah udara Eropa yang dilakukan oleh Rusia. Melansir Politico, drone Rusia dilaporkan melintasi wilayah Polandia dan Rumania pada September lalu. Ada juga pesawat tanpa awak tak dikenal, kemungkinan juga milik Moskwa, yang terlacak di wilayah Denmark, Norwegia, dan juga Jerman. Karena ancaman ini, para pejabat Uni Eropa bertemu di Copenhagen, Denmark untuk membahas beberapa langkah yang bertujuan untuk melindungi benua biru. Mengutip CNN, Eropa sedang berupaya menyusun peta jalan kesiapan pertahanan yang mencakup 4 proyek pertahanan termasuk salah satunya tembok drone. Inisiatif tembok drone ini bukanlah tembok fisik, melainkan jaringan berlapis sistem deteksi dan intersepsi yang dibangun berdasarkan kemampuan pertahanan masing-masing anggota Uni Eropa. Istilah tembok drone sempat disinggung oleh Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen September lalu. Ia mengajukan perisai radar dan pencegat baru yang canggih untuk membantu mempertahankan sisi timur blok tersebut. Ide ini kembali ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte pada Selasa 30 September 2025. Ia mengungkap tak bisa terus-menerus melawan drone murah Rusia dengan rudal pencegat mahal. Itulah kenapa tembok drone menjadi penting untuk segera dibangun. We have to keep our skies safe, and we have seen over the last couple of weeks what happened with the drones in Poland, the MiG-31s in Estonia, but also what is happening now in Denmark. In Denmark, we are still assessing what is behind it. But when it comes to Poland and Estonia, it's clear that it is the Russians. Still, we are assessing whether it is intentional or not, but even if it is not intentional, it is reckless and it is unacceptable. So we need to protect our skies. So the drone wall initiative is timely and necessary, because in the end, we cannot spend millions of euros or dollars on missiles to take out the drones, which are only costing a couple of $1,000. So we need the drone wall. Para pemimpin Eropa hanya merilis sedikit informasi soal seperti apa sebenarnya inisiatif ini atau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerapkannya. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius memperingatkan awal minggu ini bahwa pengembangan tembok pesawat tak berawak dapat memakan waktu setidaknya 3 atau 4 tahun. Tetapi Perdana Menteri Latvia Evika Silina mengatakan hal itu mungkin membutuhkan waktu yang jauh lebih singkat. Konsep drone wall sendiri sebenarnya bukanlah hal baru dalam pertahanan udara NATO. Eropa sudah punya European Sky Shield Initiative atau ESSA yang bertujuan untuk memperkuat pertahanan udara dan rudal Eropa. Hal dijelaskan oleh peneliti kebijakan bidang pertahanan, keamanan dan teknologi di Lembaga Pemikir Dewan Eropa Rafael Loss. Meski begitu, menurutnya dengan memperluas jaringan sensor di sepanjang sisi timur NATO, negara-negara akan dapat mengidentifikasi dan melacak potensi serangan pesawat tak berawak secara lebih efektif. Sayangnya ide ini tak sepenuhnya disetujui oleh Uni Eropa. Bagi negara-negara Baltik dan Polandia, ide ini masuk akal karena keadaan darurat yang makin mendesak. Tetapi pertanyaan datang dari negara-negara yang lebih jauh dari Rusia. Mereka mengkhawatirkan kelayakan dan biayanya.
Bagaimana hal itu sesuai dengan rencana militer Uni Eropa dan NATO, dan apakah ini merupakan perebutan kekuasaan oleh Brussels atas kebijakan pertahanan nasional? Salah satu pihak yang menunjukkan kekhawatiran adalah Jerman. Anggota Parlemen Eropa dari Partai Hijau Jerman, Hannah Neumann, mengatakan tembok drone tidak akan melindungi dari serangan siber atau produksi amunisi. Penolakan juga datang dari Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni dan Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis. Keduanya menegaskan proyek pertahanan Eropa harus menguntungkan seluruh blok, bukan hanya wilayah timurnya. Perbedaan pendapat ini terutama karena Brussels ingin menggunakan uang Uni Eropa untuk membantu mendanai drone wall. Agar hal itu terjadi, semua ibu kota Uni Eropa harus menyetujuinya. Perang Rusia-Ukraina telah mengubah gaya perang secara revolusioner. Seorang peneliti asosiasi di Henry Jackson Society, David Kirisenko, menulis di Atlantic Council, mengatakan Kiev yang jauh lebih lemah secara persenjataan dari Rusia, ternyata bisa mengimbangi Moskwa lewat penggunaan drone yang masif. Kehebatan perang drone Ukraina menjadi topik hangat dalam pertemuan di Copenhagen. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, mengatakan mereka perlu mengambil semua pengalaman dan teknologi drone Ukraina untuk diintegrasikan ke persenjataan Eropa. Sejak awal perang, Ukraina mulai mempelopori pengerahan drone skala besar. Hal ini memungkinkan para komandan Ukraina untuk mengimbangi kekurangan peluru artileri dan menghambat kemajuan Rusia. Tak cuma di udara, Ukraina juga mengembangkan drone laut yang sukses mematahkan blokade Rusia di pesisir selatan Ukraina. Kiev juga telah memperluas armada drone jarak jauhnya secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir. Hasilnya, Ukraina telah mampu melancarkan kampanye pengeboman yang sangat efektif sejak Agustus 2025, menargetkan kilang minyak, pusat logistik, dan lokasi industri militer jauh di dalam Federasi Rusia. Kirisenko menyebut penting bagi NATO untuk belajar dari Kiev yang sudah sangat berpengalaman dalam perang drone. Tembok drone digagas untuk menjaga langit Eropa. Tapi tembok ini bukan batu dan semen, melainkan radar, sensor, dan sistem pertahanan yang dirangkai demi menutup celah udara dari serangan drone murah Rusia. Di atas kertas, idenya tampak kokoh, tapi di meja politik Eropa, tembok ini masih retak. Sebagian mendesak percepatan, sebagian lain justru ragu. Negara-negara Baltik dan Polandia melihat ini sebagai kebutuhan mendesak. Tapi Jerman, Italia, dan Yunani menyebutnya terlalu mahal, terlalu sempit, bahkan mungkin hanya melindungi segelintir wilayah. Pada akhirnya pertentangan ini bukan hanya soal teknologi pertahanan, tapi juga soal arah politik dan kepercayaan di dalam Uni Eropa sendiri. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.